Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Minahasa Utara yang saat ini akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya sendiri Mona Lisa Ponto dari SD Negeri Kolongan dan teman saya Olivia Atoy dari SD Impres. Saya Melisa Kudus dari SD Impres Kolongan, Kecamatan Kalawan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Melisa. Ya, selamat siang Bu Olin. Mari Bu, silakan duduk. Terima kasih. Ya Bu. Dengar-dengar Ibu mau melakukan coaching ya? Iya Sama Bu. Ibu Mona. Iya benar sekali Bu. Makanya saya butuh sekali bantuan dari Ibu. Minta arahan Bu, bagaimana yang harus saya lakukan ke depannya supaya hasilnya bagus begitu Bu. Iya Bu ya. Jadi sementara melakukan coaching, saya akan menjadi observer ya. Oke. Dan apakah ini sesuai dengan rubrik penilaian, di mana apakah Ibu saat coaching itu sudah melakukan alur tirta, dan juga apakah Ibu sudah melaksanakan prinsip-prinsip dalam coaching ya. Oh iya Bu. Terima kasih Bu. Nanti saya akan berusaha selalu Ibu. Iya Bu. Jadi pertanyaan saya yang pertama sebelum Ibu melanjutkan coaching, yang pertama yaitu apakah yang ingin Ibu kembangkan dalam kompetensi coaching ini? Oh ya, ingin saya kembangkan Bu dalam kompetensi coaching ini, yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Itu yang saya ingin sekali kembangkan. Ya, baik sekali ya Bu. Jadi ada 3 ya. Tetapi yang saya ingin tanyakan juga, untuk fokus Ibu ya, kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti apa ya? Yang ingin lebih fokus lagi, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Oh iya. Jadi untuk kompetensi mendengarkan secara aktif Iya, Bu. iya. Ya, jadi setelah ini apakah yang Ibu inginkan dari indikator ketercapaian setelah coaching yang Ibu laksanakan? Saya berharap setelah melaksanakan coaching nanti, coach saya itu saya dapat menjadi coach yang baik buat coach saya, mendengarkan secara aktif apa yang menjadi permasalahan yang terjadi, sehingga setiap hal yang dibutuhkan, hal-hal yang menjadi permasalahan itu dapat terselesaikan secara bersama, dan coach saya dapat menemukan sendiri apa yang menjadi solusi dari setiap permasalahannya. Baik sekali ya Bu. Jadi saya memberikan juga semangat supaya sukses ya untuk coaching hari ini. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Ya. Selamat siang Bu Mona. Selamat siang Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa baik Bu. Ya, begitu kan ya Bu Mona, sehat-sehat. Bagaimana perkembangan pembelajaran di kelas Bu Mona? Sejauh ini puji Tuhan baik Bu, walaupun memang ya biasalah Bu, tetap ada saja kendala yang terjadi, dan ini juga lah alasan mengapa saya mengutarakan ke Ibu ingin mendiskusikan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh begitu ya Bu Mona. Dari permasalahan itu sebenarnya apa harapan Ibu ke depannya dari setiap apa yang kendala-kendala yang Ibu alami? Ya, saya berharap Bu, ketika nantinya kita berdiskusi, mungkin saya bisa menemukan solusi. Nanti mungkin ada pencerahan apa langkah terbaik yang bisa saya lakukan untuk anak-anak dalam kelas saya. Luar biasa Bu Mona. Kalau boleh tahu apa yang menjadi masalah dalam setiap pembelajaran yang ditemui saat ini? Jadi untuk pembelajaran sebenarnya berjalan baik. Hanya saja memang di kelas saya ada anak yang sudah terlalu sering menunjukkan ketidakinginannya untuk mengikuti pelajaran. Jadi
memang sejak tahun ajaran dimulai anak ini sudah tidak menunjukkan minat belajar yang tinggi. Nah, pada awal-awalnya saya sering menegur, memberikan pengarahan, kemudian sampai pada satu titik ketika saya berhasil menciptakan situasi yang lebih akrab dengan anak ini, saya mendapati bahwa secara emosi anak ini memiliki banyak emosi terpendam. Contohnya di rumah dia sering mendapatkan perlakuan yang kasar dari orang tua. Mungkin ketika dia melakukan sesuatu langsung dihukum fisik tanpa dijelaskan apa yang menjadi kesalahannya. Nah, hal-hal ini juga lah yang dia bawa di dalam kelas, sehingga ketika pun dia tidak mau belajar, dia pasti melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk teman-teman, seperti mengganggu teman, mengejek. Nah, jadi hal-hal inilah yang membuat saya kebingungan cara apa yang harus saya lakukan terhadap anak ini. Saya sudah pernah mencoba mendekati dengan cara yang lebih lembut, mengingat dia pasti membutuhkan kasih sayang lebih berdasarkan dari apa yang dia alami, dan cerita-cerita yang dia ungkapkan ke saya sebagai guru juga sudah saya konfirmasi dengan guru-guru kelasnya di kelas sebelumnya, dan memang mereka membenarkan bahwa hal itu memang sering terjadi, sehingga saya lebih banyak memberikan pengertian lah Bu, ketika dia sedang jenuh dalam kelas, meminta izin, pasti saya berikan izin. Kadang juga dia mengeluh ingin makan, saya memberikan dia tempat khusus yang bukan di dalam kelas agar dia bisa tetap makan karena alasannya dia sakit mah. Tetapi ketika semakin lama ketika saya memberikan perhatian itu, anak ini kayaknya seperti mungkin dia merasa lebih spesial dari teman-teman, sehingga kejahilannya, tingkah lakunya yang mengganggu teman itu semakin sering dia lakukan. Nah, hal inilah yang membuat saya bingung Bu, cara apa yang harus saya lakukan untuk menyadarkan dan menimbulkan motivasi belajar anak ini. Seperti itu kurang lebih Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi ketika ada anak yang minat belajarnya sudah turun, tapi ibu sudah melakukan perhatian yang lebih, apakah ibu sudah melakukan konfirmasi kepada orang tua? Sudah Bu, saya sudah pernah bercerita langsung dengan mamanya tentang emosinya yang susah untuk dikontrol, dan mamanya memang membenarkan bahwa di rumah pun anak ini seperti yang guru katakan di sekolah. Jadi kadang dia ketika dia tidak menyukai sesuatu, maka barang-barang yang ada di sekitarnya pun akan menjadi sasarannya, apakah itu dilempar ataupun sekedar mengeluarkan kata-kata kasar. Nah, jadi tetapi karena memang kesibukan yang kedua orang tuanya bekerja, sehingga kadang perhatian ini yang tidak konsisten, kasih sayang ini juga yang kadang saking mungkin lelahnya, sehingga orang tua waktu berkualitas dengan anak itu sangat kurang. Jadi karena menurut mamanya kasih sayang mungkin tidak terpenuhi, itulah sebabnya saya memberikan dia kasih sayang yang bisa memberikan dia pengertian bahwa dia ini masih banyak orang yang sayang sama dia. Tetapi kasih sayang yang saya berikan itu pada akhirnya membuat saya berpikir bahwa belum sampai saat ini belum memberikan dia kesadaran, malahan membuat dia merasa semakin spesial dan tidak menghargai teman-teman yang lain. Dari langkah yang ibu lakukan memberikan perhatian kepada anak, ternyata belum berhasil. Kira-kira ada tindakan apa lagi yang ibu Mona ingin lakukan kepada anak tersebut? Mungkin ketika memberikan perhatian lebih, merasa spesial, apa upaya selain dari memberikan perhatian lebih? Saya memang sudah mencoba mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Saya berpikir saya tahu semua anak pasti senang bermain. Jadi memang saya berpikir karena memang anak ini kinestetiknya tinggi, jadi saya mulai mengintegrasikan permainan dengan pembelajaran. Kemudian
melakukan pendampingan khusus. Jadi memang Bu, sebelum-sebelumnya saya sering melakukan pendampingan khusus untuk anak ini. Memang secara kesiapan belajar untuk tingkat membaca maupun menulis anak ini masih rendah. Nah, mungkin hal itu juga lah yang membuat dia enggan untuk belajar. Sehingga saya secara rutin memberikan dia pendampingan khusus di setiap akhir pembelajaran. Tetapi saya akui memang akhir-akhir ini intensitasnya berkurang, agak tersendat pendampingannya karena ya kesibukan di kelas dan sebagainya yang diikuti sekarang, sehingga mungkin saja dia merasa perhatian itu berkurang. Jadi rencananya juga ke depan selain lebih banyak mengintegrasikan permainan yang variatif di dalam kelas, saya juga akan melanjutkan kembali untuk memberikan dia pendampingan khusus, penguatan karakter, walaupun durasinya akan saya kurangi. Jadi jika sebelumnya durasinya 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam, mungkin untuk saat ini akan saya kurangi, mungkin hanya sekitar 15 menit, tetapi konsisten agar dia tahu bahwa dia tetap diperhatikan. Seperti itu Bu yang ada dalam benak saya untuk saat ini. Itu sudah dalam langkah yang konkret yang perlu diapresiasi ya, keinginan Bu Mona untuk mengupayakan anak ini supaya ada minat belajar lagi. Jadi ada perhatian, ada lagi pendampingan secara khusus, dan ternyata itu harus menjadi tanggung jawab. Ada komitmen dari Ibu Mona, apa yang menjadi tanggung jawab Ibu Mona ke depannya? Ya, memang saya akui ketika rencana ini pun sebenarnya sudah sempat berjalan sebelumnya, tetapi karena komitmennya kendor karena tugas tanggung jawab, maka saat ini saya tersadarkan bahwa komitmen ini harus tetap utuh, sama seperti ketika saya memiliki niat untuk meningkatkan motivasi anak ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, durasi jamnya mungkin saya berpendek, tetapi ini harus jadi komitmen saya bahwa walaupun itu hanya 15 menit, itu harus berlangsung setiap hari, karena dengan tidak akan mengganggu jam-jam di mana saya harus mengikuti kegiatan tertentu. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan guru mata pelajaran, karena memang untuk di kelas juga ada guru mata pelajaran. Jadi ketika pun guru mata pelajaran mengambil jam di dalam kelas saya juga akan kerjasama kolaborasi untuk tetap mengintegrasikan permainan atau ice breaking yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak pada umumnya, terlebih khusus untuk anak yang satu ini. Kemudian yang pasti koordinasi juga dengan orang tua agar ada keberlanjutan antara kegiatan di sekolah hingga tiba di rumah. Kurang lebih seperti itu sih Bu. Wah, luar biasa ya Bu Mona. Biar kiranya apa yang Bu Mona inginkan, apa yang Bu Mona rencanakan itu terus dilaksanakan, sehingga harapannya Bu Mona tadi anak ini dapat memiliki kembali minat belajar yang baik. Ya, begitu ya Bu Mona? Ya, betul sekali. Ya, bagaimana saat ini perasaannya Bu Mona? Luar biasa Bu, tercerahkan lah. Jadi dengan diskusi ini akhirnya mengingatkan saya bahwa sebenarnya saya sudah punya program untuk dia, hanya saja komitmen saya mungkin yang selama ini agak kurang, masih kendor. Kemudian menyadarkan juga bahwa apapun yang saya lakukan itu harus selalu kembali lagi untuk kebaikan anak. Jadi memang diskusi ini membawa saya kembali kepada kesadaran saya Bu, sebagai guru untuk kembali merangkul anak ini untuk bisa bertumbuh sesuai dengan kodratnya, menebalkan perilakunya agar menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Luar biasa ya Bu. Sama-sama Bu, terima kasih banyak untuk diskusinya hari ini. Sama-sama Bu Mona, jangan segan-segan ya jika ada permasalahan. Pasti Bu, pasti. Boleh hubungi Ibu. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang. Halo Ibu Melisa, Iya Bu. bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah selesai dari coaching yang Ibu laksanakan?
puji Tuhan saya merasa senang, lega karena sudah melaksanakan coaching tadi Bu. Jadi sudah lega ya perasaannya ya, luar biasa. Dan apakah indikator ketercapaian yang sudah Ibu laksanakan tadi, yang Ibu inginkan, apakah sudah tercapai atau bagaimana Bu? Iya, kalau menurut saya sudah tercapai Bu kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan, karena lewat pembimbingan tadi, coach sendiri yang bisa menemukan solusi dari permasalahan dia tinggal melengkapi saja sesuai dengan alur tirta yang dikembangkan tadi. Luar biasa ya. Jadi setelah saya observasi, memang Ibu Melisa sudah melaksanakan alur tirta dalam coaching tadi dengan baik ya Bu. Terima Selamat kasih, Bu. Bu. Ya, terima kasih. Jadi Ibu Melisa juga tadi sudah melaksanakan prinsip ya, prinsip coaching seperti kemitraan ya. Dan juga Ibu Melisa sudah memaksimalkan potensi dari coaching ya, luar biasa Bu. Dan juga Ibu Melisa sudah menerapkan prinsip coaching tadi ya, lewat kemitraan sudah tergambar ya Bu, dan juga proses kreatif dalam diskusi tadi, dan juga sudah memaksimalkan potensi yang ada dari coaching, sehingga coaching sendiri sudah menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang ada. Iya, Bu. Dari yang sudah Ibu laksanakan tadi, apakah ada kompetensi yang masih ingin dikembangkan lagi Bu? Dari yang diskusi yang saya laksanakan tadi, kompetensi yang masih ingin saya kembangkan kembali itu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin yang akan saya pelajari lebih dalam lagi ke depannya, sehingga saya menjadi seorang coach yang lebih baik lagi Bu. Jadi untuk pertanyaan yang berbobot ya Iya, Bu. Jadi gambarannya seperti apa Bu? Karena Ibu memilih harus mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot ini. Gambarannya saya bisa menyiapkan setiap pertanyaan-pertanyaan, sehingga coaching ini lewat pertanyaan yang saya berikan dia dapat menemukan sendiri apa yang akan diharapkan atau apa solusi yang terbaik bagi masalahnya sendiri. Sekali ya, lewat proses coaching yang sudah Ibu Melisa laksanakan, Ibu sudah dapat memberikan pertanyaan berbobot yang sudah menggali informasi lebih dalam lagi kepada coaching, dan coaching juga tadi memberikan respon yang baik ya atas pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Melisa. Jadi luar biasa sekali. Juga Ibu sudah melaksanakan alur tirta dengan tahapan-tahapannya. Saya kira hari ini Ibu sudah berhasil ya. Terima kasih Bu. Ke depan Ibu Melisa sukses selalu ya dalam coaching-coaching selanjutnya. Oke, terima kasih juga hari ini buat waktunya. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Semoga Ibu juga semakin sukses ke depannya, dan jika saya ada permasalahan ke depan, nanti saya mau minta tolong kembali kepada Ibu untuk membimbing saya. Itu saja ya, saya siap